Bab 366, Strategi yang Indah. Ketika Zhao Hai melihat ini, dia menghela nafas lega. Sepertinya orang-orang ini sudah lama bersembunyi di gunung, menunggu domba gemuk menyerang. Tapi apakah kita benar-benar terlihat seperti domba gemuk? Suaning, Muteu, dan Si Teu terkekeh saat mendengar kata-kata Zhao Hai. Suaning berkata sambil tersenyum, kami tidak terlihat seperti itu, tapi Rian menyukainya. Mengapa? Zhao Hai bertanya, tertegun. Jika kita benar-benar menghitungnya, kita seharusnya menjadi orang yang mirip satu sama lain, bukan? Jumlah kami hanya sedikit, tetapi kami memiliki 2 gerbong. Dan bagaimanapun juga, Rian masih memiliki hampir 100 penjaga. Suaning tersenyum dan berkata, kuat, semua pebisnis yang menjalani garis kehidupan tahu bahwa tanpa keyakinan mutlak, mereka tidak akan datang tanpa pengawal. Kami hanya memiliki 2 gerbong, dan sepertinya kami tidak memiliki penjaga. Di mata para tentara bayaran itu, orang-orang seperti itu adalah orang-orang idiot atau ada master di dalam kereta. Tentara bayaran itu lemah. Jika kita memiliki guru di sini, mereka hanya akan mendekati kematian. Itu sebabnya mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Rian justru sebaliknya. Dia memiliki hampir 100 penjaga. Jumlah orang ini sudah cukup banyak untuk gerbongnya, dan tentara bayaran dapat mengetahui keterampilan pengawalnya dengan satu pandangan. Dibandingkan dengan kita, yang tidak tahu siapa yang lebih kuat, mereka adalah target yang lebih baik. Zhao Hai tertawa. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tapi mereka benar. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Anda sendiri memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Jika mereka menyerang kita, mereka hanya mencari kematian. Suaning tersenyum. Sejujurnya dia sangat puas dengan kemampuannya. Di daratan, satu orang bisa menjadi tokoh terkenal. Saat ini, tirai bergerak sedikit, dan sosok Shunyi muncul di tenda. Dia berkata kepada Zhao Hai dengan suara rendah, Tuan muda, kami sudah memberitahu beruntung. Mereka sudah siap, tapi kelihatannya tidak terlalu bagus. Zhao Hai berpikir sejenak, ayo keluar. Bisakah kita tidak melawan pertempuran ini? Jika tidak, kita akan membuat terlalu banyak orang khawatir. Ya Pak. Shunyi menjawab dan menutup tirai. Muc dan Si Teu keluar lebih dulu, diikuti oleh Zhao Hai dan Suaning. Begitu mereka meninggalkan tenda, Zhao Hai melambaikan tongkat di tangannya dan bola api dengan diameter 1 meter muncul di atas kepala tongkat. Zhao Hai kemudian mengarahkan bola api itu untuk naik ke udara, menerangi perkemahan kecil mereka. Para tentara bayaran tidak menyangka Zhao Hai akan melakukan ini. Saat mereka bingung, Zhao Hai berkata dengan tenang, teman-temanku, jangan bersembunyi lagi. Mari kita bicara dengan manajer. Terjadi keributan di antara tentara bayaran. Kemudian, seorang tentara bayaran dengan janggut lebat keluar dari kerumunan. Dia memandang Zhao Hai dan kemudian ke bola api. Dia jelas seorang tentara bayaran yang telah melalui ratusan pertempuran. Dia memiliki penglihatan yang luar biasa, jadi dia tahu bahwa Zhao Hai adalah seorang Magic Caster tingkat 7. Seorang kastor sihir api tingkat 7 jelas merupakan mimpi buruk bagi tentara bayaran kecil ini. Pria berjanggut itu berjalan ke depan dan membungkuk kepada Zhao Hai. Kami tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mohon maafkan kami. Kami akan segera pergi dan tidak mengganggu istirahat Anda. Zhao Hai tersenyum. Bagus, kamu baik. Tidak mudah bagi kalian untuk keluar pada malam hari. 1000 bayangan, keluarkan 1000 koin emas dan traktir saudara-saudara ini minum. Meskipun Suaning tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai, dia tetap berbalik dan masuk ke dalam tenda. Ada sekantong koin emas di dalam tenda. Ada 1000 koin emas di dalam tas. Suaning mengeluarkan tasnya, berjalan ke arah pria berjanggut itu, dan meletakkan koin emas di tanah. Pria berjanggut itu memandang Suaning dan akhirnya berkata, bolehkah saya tahu jika Tuan adalah 1000 bayangan? Suaning memandang pria itu dan mengerutkan kening. Dia tidak ingat pernah mengenal pria ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu kenal aku? Ketika pria itu mendengar kata-kata Suaning, dia tidak bisa menahan ekspresi panik. Jadi itu benar-benar Tuan 1000 bayangan. Mohon maafkan kami, Tuan 1000 bayangan. Kami benar-benar tidak bermaksud mengganggu Anda kali ini. Suaning tersenyum, tidak apa-apa. Ini adalah hadiah dari Master. Ambil dan minum.
Suasana hatinya sedang bagus hari ini, dan dia puas dengan penampilan Anda. Jika tidak ada di antara kalian yang bisa hidup kembali. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi Xiaohai. Pria berjanggut itu tidak tahu apakah dia harus mengambil uang itu dan berdiri di sana tanpa daya. Xiaohai memandang pria berjanggut itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan menghadiahi Anda uang ini, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya secara gratis. Aku tidak ingin diganggu malam ini, jadi aku harus merepotkanmu untuk mengawasiku. Apakah kamu bersedia melakukan itu?" Pria berjanggut besar itu tertegun sejenak, lalu langsung berkata dengan wajah gembira, "Kuat, kami bersedia, kami bersedia." "Yakinlah, Pak, kami berjanji tidak ada satupun nyamuk yang akan terbang ke tenda Anda." "Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada kalian," kata Xiaohai sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke tendanya. Tindakan Xiaohai mendapat rasa hormat dari pemain lain di garis hidup. Dia terlalu hebat. Pertama, dia menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi para bandit. Lalu, dia mencicipi uangnya. Dia bahkan prihatin dengan reputasi para bandit dan secara khusus mempekerjakan mereka untuk berjaga-jaga. Ini terlalu mengagumkan. Semua pedagang yang menjalani garis kehidupan tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menyinggung para bandit di garis hidup Canyon. Meskipun Anda kuat, yang terbaik adalah jangan menyinggung perasaan mereka. Sekalipun para bandit ini tidak kuat dalam pertempuran, mereka punya banyak trik jahat di balik baju mereka. Mereka dapat mengganggu Anda di malam hari, dan meskipun Anda dijaga ketat, mereka tetap dapat menyebabkan kerugian bagi Anda. Mereka bisa memikirkan cara untuk memikat binatang ajaib turun dari gunung untuk menyerang Anda. Dan mereka bisa menyebabkan Anda kehilangan banyak barang bahkan tanpa harus membunuh satu orang pun. Dapat dikatakan bahwa bandit-bandit ini seperti serangga, terus-menerus terbang di sekitar Anda, tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kecuali Anda bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan, mereka akan selalu mengawasi Anda. Ini akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Ada juga alasan lain mengapa para pedagang ini tidak ingin menyinggung para bandit yang muncul di garis hidup Canyon. Semua bandit ini terhubung dengan penjaga benteng angin dingin dan benteng yang bertikai. Jika Anda bertindak terlalu jauh dan penjaga benteng angin dingin dan benteng yang bertikai mengetahuinya, mereka akan menemukan cara untuk mempersulit Anda. Saat itu, kerugian Anda akan semakin besar. Oleh karena itu, sebagian besar pedagang akan membawa cukup banyak orang ke sini sehingga para bandit tidak berani menghadapi mereka. Para pedagang yang sering datang ke sini mengenal para bandit tersebut. Mereka secara teratur memberi mereka sejumlah uang agar para bandit tidak berurusan dengan mereka. Di antara karavan yang berkemah di jalur penyelamat, banyak sekali orang yang sering menggunakan jalur ini. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa kelompok Xiaohai adalah kelompok baru dan belum pernah mengambil rute ini sebelumnya. Setelah melihat kekuatan Xiaohai, mereka tahu bahwa para bandit pasti akan bergerak malam ini. Oleh karena itu, banyak orang memperhatikan kelompok Xiaohai untuk melihat bagaimana mereka akan menangani hal ini. Namun, tidak ada yang mengira Xiaohai akan memainkan permainan yang begitu indah. 1000 koin emas tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga membentuk hubungan baik dengan para bandit. Jika dia menempuh jalan ini lagi di masa depan, para bandit pasti akan memberinya wajah. Karena tindakan Xiaohai, dia mendapat banyak perhatian. Orang-orang itu ingin tahu dari mana asal orang tersebut. Dia sangat pandai melakukan sesuatu. Tidak ada yang terjadi malam itu. Ketika Xiaohai bangun keesokan paginya, dia menemukan bahwa para pencuri masih mengawasinya. Mereka semua sangat energik. Terutama pria berjanggut. Saat dia melihat Xiaohai, dia segera menghampirinya dan membungkuk. "Tuan, Anda sudah bangun. Kami, saudara, harus pergi. Mohon berhati-hati, Pak. Saya jamin di masa depan, selama kami melihat kuda keluarga Anda lewat, tidak ada yang akan datang dan mengganggu Anda." Xiaohai tersenyum. "Bagus, kamu sudah bekerja keras. Oh, aku akan memberimu sesuatu yang lain. Wood, bawakan 2 tas perbekalan perang." "Ya," jawab orang bodoh itu dan berjalan ke truk pasokan. Dia bertindak dan mengeluarkan 2 tas besar perbekalan perang. Ada beberapa ratus pound, cukup untuk dimakan tentara bayaran ini untuk beberapa kali makan. Mu meletakkan makanan itu di depan pria berjanggut itu.
Zhao Hai tersenyum dan berkata, saya menggunakan metode para beasmen untuk membuat perbekalan pertempuran ini. Jika ingin memakannya, cukup ambil sepotong, tambahkan air ke dalam panci, lalu masak. Jangan remehkan kedua kantong perbekalan pertempuran ini. Mereka terbuat dari daging 4 ekor domba. 2 kantong ini cukup bagi kalian untuk makan 3-4 kali makan. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah kecil. Ketika tentara bayaran berjanggut mendengar Zhao Hai, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi bersyukur, terima kasih banyak, Pak. Meskipun tentara bayaran ini tidak jauh dari benteng angin dingin dan benteng 100 pertempuran, mereka harus mengendalikan jalan dan melakukan penyergapan. Oleh karena itu, mereka biasanya hidup di alam liar dan hanya bisa makan roti pipih. Sekarang setelah mereka mendengar Zhao Hai berbicara tentang manfaat perbekalan perang, mereka merasa sangat bahagia. Bagi mereka, ini adalah hal baik yang langka. Zhao Hai tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Quote, baiklah, kalian juga harus pergi. Kita harus segera berangkat." Pria berjanggut besar itu memanggil 2 saudara laki-lakinya untuk membawa 2 tas ransum perang itu pergi. Kemudian, dia membungkuk pada Zhao Hai dan membawa anak buahnya pergi. Saat ini, Laura dan yang lainnya keluar dari tenda. Laura memandang Zhao Hai dan tersenyum, ini adalah pertama kalinya saya melihat perampokan seperti ini. Hehe, menarik. Zhao Hai sepertinya tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan berkata, itu juga tidak mudah bagi mereka. Lupakan saja, ayo makan sesuatu dan bersiap berangkat. Pada saat ini, Jili juga berjalan mendekat dan membungkuk pada Zhao Hai. Terima kasih untuk tadi malam, Pak. Yang Mulia meminta saya mengucapkan terima kasih atas namanya. Zhao Hai melambaikan tangannya, lupakan saja, ini masalah kecil. Itu bukan masalah besar. Kalian harus bersiap-siap. Kami akan segera berangkat. Gilia mengangguk dan kembali ke perkemahan mereka. Mereka akan memasuki wilayah kerajaan Rosen. Bab 367, Perusahaan Perdagangan Shunfeng. Zhao Hai dan yang lainnya hendak mengemasi barang-barang mereka dan berangkat. Saat itu, seseorang tiba-tiba berjalan dari kamp di sebelah mereka. Pria itu mengenakan pakaian mewah. Namun, itu bukanlah jubah bangsawan, tapi seragam prajurit biasa. Zhao Hai tahu bahwa pria ini baru saja mengadakan pertunjukan. Dia belum pernah melihat orang menggunakan kain bagus seperti itu untuk membuat seragam prajurit. Setelah pertempuran ini, pendapatan tahunan tentara bayaran normal mungkin akan hilang. Zhao Hai memandang pria yang perlahan berjalan ke arahnya dengan bingung. Pria itu tidak membawa senjata apapun. Dia tersenyum dan sepertinya tidak menjadi ancaman. Pria itu jelas tahu aturannya. Dia berhenti 5 hingga 6 meter dari Zhao Hai dan membungkuk pada Zhao Hai. Pak, tolong. Saya adalah manajer kamar dagang Shunfeng. Saya tidak punya niat lain untuk datang menemui Anda hari ini. Saya hanya ingin bepergian bersamamu. Bagaimana peringatannya? Zhao Hai terkejut. Dia memandang pria itu. Meski pria itu berpakaian dengan gaya berbeda, skala karavannya tidak sedikit. Zhao Hai melihat dan menyadari ada lebih dari 200 mobil. Pria itu memandang Zhao Hai dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong jangan salah paham. Kami tidak menyinggung para bandit di sini. Kami, perusahaan perdagangan Shunfeng, telah melakukan bisnis antara Kekaisaran Arkas dan Kekaisaran Rosen selama hampir 100 tahun. Kami sudah lama mendaki jalan ini dan sangat akrab dengan teman-teman kami di jalan. Kali ini, kami hanya ingin bepergian bersama Anda dan tidak punya niat lain. Zhao Hai memandang pedagang itu dan tersenyum, kuat. Kebetulan ini pertama kali kami pergi ke Kekaisaran Rosen, jadi kami tidak tahu aturannya. Karena kami bepergian bersama Anda, sebaiknya kami berkonsultasi dengan Anda. Saya Weiers, bolehkah saya tahu nama Anda? Saya manajer perusahaan perdagangan Shunfeng, kata pria itu dengan cepat. Jika sudah selesai berkemas, kita bisa segera berangkat. Baiklah, ayo pergi bersama. Silakan lewat sini, Tuan Feng. Zhao Hai tersenyum. Feng Poki tersenyum dan kembali ke gerbongnya. Zhao Hai tidak begitu mengerti apa maksud Feng Poki. Kenapa dia tiba-tiba berpikir untuk bepergian bersamanya? Setelah masuk ke dalam mobil, Zhao Hai bertanya pada Laura dengan bingung, Laura, pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan dagang Shunfeng? Lola mengangguk dan berkata, tentu saja saya pernah mendengarnya.
Perusahaan perdagangan Shunfeng adalah perusahaan perdagangan menengah di Kekaisaran Roson. Itu tidak terlalu besar, dan mereka sering melakukan bisnis antara Kekaisaran Roson dan Kekaisaran Arkas. Namun karena Kadipaten Versailles saat itu letaknya cukup jauh, mereka belum pernah ke sana. Zhao Hai mengangguk, bagaimana reputasi mereka? Saat ini, kita tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Roson. Akan lebih baik jika seseorang yang mengetahuinya memberi kami beberapa petunjuk. Lola mengangguk. Mereka memiliki reputasi yang baik. Perusahaan perdagangan Shunfeng selalu dikenal karena kejujurannya. Meskipun ini bukan perusahaan perdagangan papan atas di Kekaisaran Roson dan Kekaisaran Arkas, perusahaan ini masih sangat terkenal di kalangan bisnis. Itu bagus, Zhao Hai mengangguk, tapi menurutmu mengapa mereka mencariku? Kami tidak banyak berhubungan dengan mereka, dan kami hanya punya 2 mobil. Salah satunya untuk masyarakat, jadi kami jelas tidak berbisnis. Lola tersenyum dan berkata, meskipun kami sepertinya tidak berbisnis, mereka menghargai kemampuan yang akan Anda tunjukkan besok. Jangan lupa, kamu tidak hanya menunjukkan bahwa kamu adalah penyihir level 7, tetapi kamu juga menangani bandit-bandit itu dengan sangat baik. Anda bahkan membuat para bandit itu rela tinggal di sini untuk mengawasi Anda. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan cara untuk mengikat orang seperti Anda? Zhao Hai tersenyum. Aku hanya tidak ingin bermusuhan dengan tentara bayaran itu. Pikirkan tentang itu, jika tentara bayaran itu bisa bergerak di tempat seperti ini, dan mereka melewati camp banyak orang dan mengepung kita, bukankah mereka memiliki penjaga yang bertugas malam hari? Itu tidak mungkin, bukan? Orang-orang itu punya penjaga yang bertugas malam hari, tapi mereka pura-pura tidak melihatnya, artinya para bandit ini sangat akrab dengan mereka, jadi saya tidak ingin ada konflik dengan para bandit ini. Sebenarnya, ketika Zhao Hai melihat para bandit itu, dia tiba-tiba teringat pada agen pengawal yang dia baca dalam novel di bumi. Para bodyguard di agensi bodyguard tersebut akan meneriakkan nomor pengawal dan mengibarkan bendera saat mereka menawar. Itu untuk memberitahu orang lain bahwa mereka berasal dari agen pengawal itu. Seperti yang tertulis di buku, jika ingin membuka agen bodyguard, itu tidak didasarkan pada seberapa bagus ilmu bela diri yang dimiliki, yang paling penting adalah apakah kamu memiliki banyak orang dan apakah teman-temanmu di dunia bawah akan memberikanmu wajah. Karena para bandit berani merampok di sini, bahkan jika mereka berhasil mencuri sesuatu, mereka akan pergi ke benteng angin dingin dan ratusan benteng pertempuran untuk membuangnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan penjaga di kedua tempat itu. Zhao Hai tidak ingin menyinggung penjaga mereka sebelum mencapai 100 benteng pertempuran, jadi dia memberikan 1000 koin emas kepada bandit tersebut. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Laura dan yang lainnya tentang hal ini. Laura tidak akan merasakan sakit hati karena menghabiskan 1000 koin emas. 1000 koin emas memang jumlah yang banyak bagi orang awam, namun itu tidak seberapa bagi mereka. Layak menghabiskan 1000 koin emas agar para bandit itu mengawasi yang lain. Konvoi mereka baru saja berangkat ketika mendengar suara Feng Poqi dari samping. Kuat, Tuan Wells, maukah Anda naik kereta saya? Saya sudah menyiapkan beberapa lauk pauk dan anggur buah. Bagaimana kalau kita minum? Zhao Hai tersenyum dan menoleh ke Laura, dia di sini, saya akan pergi melihatnya. Itulah yang kupikirkan, dia tertawa keras. Dia membuka pintu mobil dan berjalan ke balkon di luar mobil. Di peron di luar gerbong, Zhao Hai melihat ke samping dan melihat gerbong yang mirip dengannya. Kereta ini menerima kuda api. Feng Poqi berdiri di peron gerbong dan memandang Zhao Hai. Kedua gerbong itu sangat dekat satu sama lain. Mereka bisa mencapai gerbong satu sama lain dalam satu langkah. Zhao Hai tersenyum dan masuk ke gerbong Feng Poqi. NBSP, Feng Poqi mengundang Zhao Hai ke gerbongnya. Gerbongnya mirip dengan milik Zhao Hai, dengan desain yang sama. Sepertinya desain ini adalah gaya paling populer di benua ini. Di lemari kecil di tengah gerbong, ada 4 lauk pauk dan 2 gelas berisi anggur merah. Zhao Hai melihat keempat hidangan itu. Itu semua adalah sayuran ajaib yang sangat populer di benua ini. Mereka juga dibuat dengan baik. Meski jumlahnya tidak banyak, namun dibuat dengan sangat baik. Harus diketahui bahwa sangat sulit bagi orang awam untuk makan sayuran ajaib di musim dingin. Ada banyak warga sipil di benua itu yang hanya bisa makan sayuran asin untuk makanan mereka di musim dingin ini. Beberapa keluarga bahkan tidak memiliki sayur asin. Namun, Zhao Hai tidak mengatakan apapun.
Laura sempat menyebutkan bahwa perusahaan dagang Shunfeng adalah perusahaan dagang skala menengah. Di daratan, perusahaan dagang skala menengah sudah sangat mengesankan. Toko bunga lili laba-laba merah yang digunakan Laura di Kadipaten Versailles hanya dapat dianggap sebagai perusahaan dagang kecil di daratan. Setelah Feng Poqi mengundang Xiao Hai untuk duduk, dia mengangkat gelasnya dan tersenyum pada Xiao Hai. Bisa bertemu dalam perjalanan ini juga merupakan semacam takdir. Tuan, tolong. Xiao Hai juga mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan Feng Poqi. Dia tersenyum dan berkata, tolong, katanya. Keduanya menyesap anggur dan meletakkan gelas mereka di lemari. Xiao Hai tersenyum dan berkata, Tuan. Feng, kenapa kamu tiba-tiba ingin bepergian denganku hari ini? Feng Poqi tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Hai akan begitu terus terang, tapi dia tersenyum, kuat, itu terutama karena kamu melakukan pekerjaan dengan baik tadi malam. Sejujurnya, kita semua tahu para bandit di jalur kehidupan Canyon. Ini pertama kalinya bagimu, jadi kamu pasti akan dirampok. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu, yang menyelesaikannya dengan sangat baik. Mau tak mau aku ingin berteman denganmu. Xiao Hai tersenyum. Tuan, Anda benar-benar frank. Bagiku, itu hanya masalah melambaikan tanganku untuk membasmi para bandit itu. Namun, saya khawatir para bandit ini memiliki hubungan dengan pasukan pertahanan Benteng Angin Dingin dan Benteng 100 Pertempuran, jadi saya tidak menyentuh mereka. Feng Poqi mengangguk dan berkata, Tuan, Anda benar. Bandit-bandit ini bisa dikatakan dibesarkan oleh Benteng Angin Dingin dan Benteng 100 Pertempuran. Tentu saja, mereka saling berhubungan. Jangan lihat bagaimana para bandit ini menyerang orang-orang Rob. Ujung-ujungnya uang yang jatuh ke tangan mereka tidak banyak. Sebagian besar uang harus mereka serahkan kepada Benteng Angin Dingin dan para pembela Benteng 100 Pertempuran. Kami sangat menyadari hal ini. Xiao Hai memandang Feng Poqi dengan bingung, mengapa mereka melakukan ini? Bukankah sama saja jika kita mendirikan pos pemeriksaan di benteng dan memungut pajak? Feng Poqi tersenyum, apakah kamu tidak menyadarinya? Kamar dagang ini memiliki hubungan dengan beberapa bangsawan yang lebih berkuasa. Jangan meremehkan kekuatan para bangsawan ini. Mereka memiliki kemampuan untuk mencegah garnisun memasang penghalang jalan untuk memungut pajak, jadi garnisun memikirkan metode ini. Meskipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Hai menganggukkan kepalanya. Dia setuju dengan Feng Poqi. Di benua ini, kekuatan bangsawan tidak boleh diremehkan. Semua orang yang meremehkan kekuatan bangsawan sudah mati. Para bangsawan memang memiliki kemampuan untuk mencegah garnisun di benteng mendirikan pos pemeriksaan dan memungut pajak. Jauh lebih nyaman menggunakan bandit. Para bandit adalah orang-orang yang ingin merampok Anda, dan para bandit ini siap membantu Anda. Tidak nyaman bagi Kekaisaran Roson dan Kekaisaran Arkas untuk ikut campur dalam hal ini. Bahkan jika para bangsawan besar berpikir bahwa bandit-bandit ini terlalu berlebihan, mereka bisa saja berpindah ke kelompok lain. Bagi para pembela HAM, ini bukan apa-apa. Feng Poqi memandang Xiao Hai dan tersenyum, bolehkah saya tahu mengapa Anda pergi ke Kekaisaran Roson kali ini? Melihat lencana di mobil Anda pasti berasal dari Kekaisaran Arkas, Kadipaten Versailles, bukan? Mobil-mobil di belakangmu, sepertinya mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Versailles, kan? Ya, saya seorang Viscount Kadipaten Versailles. Saya akan ke kota Tianshui untuk menyelesaikan beberapa masalah. Putri Kadipaten Versailles duduk di belakangku. Dia akan pergi ke kota Carson untuk belajar, jawab Xiao Hai. Feng Poqi menganggukkan kepalanya, kota Tianshui adalah tempat yang bagus. Ini adalah kota pelabuhan dengan perdagangan maju. Pajak di sana juga sangat rendah. Ini adalah pilihan yang baik untuk berbisnis di sana. Hehe, lihat aku. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda pergi ke sana untuk berbisnis. Hanya itu yang kuberitahukan padamu. Bab 368, Ratusan Benteng Pertempuran. Xiao Hai tahu bahwa Feng Poqi sedang mengujinya, tapi dia tidak keberatan. Dia memang pergi ke kota air surgawi untuk berbisnis, jadi tidak ada yang disembunyikan. Dia tersenyum dan berkata, "Quote, seperti yang Pak katakan, saya pergi ke sana untuk berbisnis, tapi ini pertama kalinya saya ke sana. Saya hanya akan melihatnya." NBSP, Feng Poqi tersenyum, kota Tianshui sebenarnya tidak buruk.
Saya ingin tahu bisnis apa yang ingin Anda lakukan di sana. Zhao Hai tersenyum. Saya punya urusan di padang rumput, tapi saya tidak ingin melakukannya di Kadipaten Versailles. Saya ingin pergi ke kota Tianshui untuk melihatnya. Saya mendengar bahwa ada kapal dari kota Tianshui yang bisa menuju ke padang rumput. Mendengar kata Zhao Hai, Feng Poqi tidak meragukannya sama sekali. Ada banyak orang dari Kekaisaran Roson yang pergi ke dataran Orc untuk berbisnis, jadi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Apalagi diperbolehkan berbisnis di sana, dan pajaknya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan kerajaan Arkas, yang perlu menyelundupkan dan menyuap begitu banyak orang. Jadi, jika seseorang benar-benar ingin berbisnis di dataran Orc dari Kekaisaran Roson, itu mungkin saja. Itu bahkan lebih rendah daripada biaya berbisnis di dataran Kekaisaran Arkas. Ada alasan untuk ini. Ada Kekaisaran Arkas antara Kekaisaran Roson dan Padang Rumput Orc. Bahkan jika para Orc ingin menyerang selatan, Kekaisaran Arkas akan menjadi orang pertama yang diserang. Bagi wilayah Roson, itu tidak akan merugikan mereka sama sekali. Tentu saja, mereka tidak akan membatasi bisnis mereka di Padang Rumput Orc. Di sisi lain, Kerajaan Arkas harus dikendalikan dengan baik, karena satu kesalahan dalam menangani bisnis akan berubah menjadi penyediaan bagi musuh. Jadi setiap tahun, banyak pedagang dari Kerajaan Arkas datang ke Kerajaan Roson, dan kemudian memasuki dataran Orc dari Kerajaan Roson. Pada akhirnya, sebagian besar pedagang menetap di Kerajaan Roson dan menjadi anggota Kerajaan Roson. Namun, Feng Poqi sangat tertarik dengan bisnis yang dibicarakan Zhao Hai. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Tuan, Anda punya urusan di padang rumput? Apakah ini berarti Tuan sangat akrab dengan para Orc itu? Saya ingin tahu apakah bisnis di padang rumput bagus?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Itu mudah. Bisnis di padang rumput sangat bagus. Para Orc kekurangan makanan, sumber daya, dan segalanya. Selama Anda membawa barang ke padang rumput, Anda bisa menukarnya dengan sapi dan domba. Namun sapi dan domba di padang rumput biasanya akan sakit di daratan dan sangat sulit untuk dipelihara. Jadi, ketika sapi dan domba diangkut pulang, biasanya akan langsung disembelih. Produk wol di padang rumput juga sangat bagus dan persediaannya terbatas di daratan." Mata Feng Poqi berbinar saat dia memandang Zhao Hai, apakah tidak ada risiko melakukan bisnis di padang rumput? Zhao Hai tertawa. Tentu saja ada risikonya, dan sangat tinggi. Para Orc itu bisa menjadi bandit kapan saja, tapi mereka biasanya hanya merampok makanan dan tidak membunuh orang. Sebagian besar Orc masih bersedia berbisnis dengan kami, tapi tidak menguntungkan seperti yang orang katakan. Feng Poqi mengangguk. Dia percaya kata-kata Zhao Hai. Meskipun berbisnis dengan Orc sangat menguntungkan, risikonya juga tidak kecil. Dia telah melihat banyak pengusaha berbisnis dengan para Orc. Yang terbaik adalah jika mereka tidak mendapatkan hasil yang baik. Zhao Hai kemudian bertanya kepada Feng Poqi tentang Kekaisaran Roson. Feng Poqi tidak menyembunyikan apapun dari Zhao Hai dan memberitahunya tentang Kekaisaran Roson secara detail. Namun, Suaning telah memberitahunya semua yang dikatakan Feng Poqi, jadi Zhao Hai tidak mendapat banyak manfaat darinya. Mereka berdua mengobrol sambil bergegas, dan itu adalah perjalanan yang damai. Beberapa saat kemudian, mobil mereka melambat. Feng Poqi tidak tertawa. Dia tersenyum pada Zhao Hai dan berkata, "Kuot, kamu pasti sudah sampai di 100 benteng pertempuran. Semua orang mengantri untuk memasuki kota, jadi aku tidak akan menahanmu lagi. Anda harus membayar pajak dan mendaftar ketika Anda memasuki kota. Silakan kembali dan buat pengaturannya." Zhao Hai berdiri dan tersenyum pada Feng Poqi, "Kalau begitu aku akan pergi. Jika Anda punya waktu untuk pergi ke kota Tianshui di masa depan, Anda harus datang dan menemukan saya. Tetapi saya mungkin harus pergi ke kota Carson." Feng Poqi tersenyum dan berkata, "Setelah melewati 100 benteng pertempuran, ada 3 jalan. Jalan utama di tengah adalah jalan menuju kota Carson. Jalan ke kiri adalah jalan menuju kota Tianshui, dan jalan ke kanan adalah jalan menuju kota Yabuli. Tujuan saya adalah kota Yabuli. Pak, jika Anda pergi ke kota Yabuli di masa depan, Anda harus datang dan menemukan saya. Ketika Anda sampai di kota Yabuli, Anda hanya perlu menemukan perusahaan perdagangan Shunfeng. Anda dapat menemukan saya dengan bertanya pada Feng Poqi." Zhao Hai tersenyum. "Baiklah. Saya pasti akan pergi jika ada kesempatan. Selamat tinggal."
Setelah berkata begitu, dia membuka pintu mobil dan kembali ke mobilnya. Namun, dia tidak langsung masuk ke dalam boks mobil. Sebaliknya, dia berdiri di peron mobil dan mengukur 100 benteng pertempuran. 100 benteng pertempuran tampak lebih mengesankan daripada benteng angin dingin. Tingginya 250 kaki dan bercokol di pintu keluar ngarai garis hidup seperti binatang raksasa. Gerbong di bawah seperti semut di depan benteng besar ini, terus merangkak ke depan. Zhao Hai tidak pernah menyangka akan melihat tembok setinggi itu di benua Bahtera. Dia tidak dapat memahami bagaimana orang-orang di benua Bahtera berhasil membangun tembok setinggi itu. Namun, begitu dia memikirkan sihir magis, dia merasa lega. Di dunia ini, bahkan ada hal-hal ajaib seperti sihir dan teknik khusus. Apa yang tidak mungkin? Mungkin ada ribuan gerbong di depannya, dan dia tidak tahu kapan mereka akan mendapat giliran. Dia tidak terburu-buru dan kembali ke kereta. Laura sedang mengobrol di kereta. Melihat Zhao Hai kembali, Laura segera berkata, "Bagaimana menurutmu, Kakak Hai? Apa yang Feng Poqi katakan padamu?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Tidak banyak. Kami hanya mengobrol sebentar." "Kamu benar. Anda terkesan dengan cara saya menangani pencuri itu tadi malam." Namun, ketika dia mendengar bahwa aku akan berbisnis dengan para orc, dia terlihat tidak terlalu antusias. Ini aneh. Laura tersenyum dan berkata, tidak semua pedagang di benua ini suka berbisnis dengan orc. Perusahaan dagang Shun Feng adalah salah satunya. Kudengar sejak didirikan, mereka tidak pernah berbisnis dengan orc. Tampaknya pemilik pertama perusahaan dagang Shun Feng memiliki dendam terhadap para orc. Zhao Hai mengerutkan kening, tapi hari ini, badai bertanya padaku tentang bisnis di padang rumput. Mungkinkah mereka juga ingin ikut campur dalam urusan di sana? Laura berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Bagaimanapun, di mata masyarakat awam, berbisnis di padang rumput pasti menguntungkan. Setelah bertahun-tahun, wajar jika mereka ingin berbisnis dengan para orc. Zhao Hai menganggukkan kepalanya dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Bagi Zhao Hai, Feng Poqi hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bertemu Feng Poqi lain di masa depan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Laura, "Kuat, saya ingin mengirim Rian ke kota Carson dulu, lalu kita akan pergi ke kota Tianshui. Bagaimana menurutmu?" Lola tidak keberatan. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kuat, itu bagus juga. Bagaimanapun, dia adalah putri Paman Ivan. Kita harus menjaganya. Kami telah melakukan yang terbaik untuk mengirimnya ke Carson City dan membiarkannya menetap." Zhao Hai mengangguk. "Biarkan Rian tenang, dan kami akan mengirimkan surat kepada Paman Ivan. Sekalipun kami harus menyelesaikan misi, kami tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekolah. Sekalipun kita tidak bisa, jika Rian menyinggung seseorang di sekolah, aku khawatir Paman Ivan pun tidak akan bisa berbuat apa-apa." Lola menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Meg yang berkata, "Tuan muda, saya pikir kita harus pergi langsung ke kota Tianshui. Sudah cukup baik dia mengikuti kita ke sini. Berdasarkan apa yang telah dia lakukan, kita seharusnya sudah pergi sendiri sejak lama. Kita seharusnya tidak mengganggunya sama sekali." Zhao Hai tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Meg lebih membenci Rian daripada Laura, karena Rian pertama-tama menolak pernikahan tersebut dan kemudian bersekongkol melawan Zhao Hai. Ini semua adalah alasan Meg membenci Rian. Lupakan saja, Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan membantunya sampai akhir." Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara dari luar, "Kuat, gerbong di belakang, dengarkan. Anda harus membayar pajak. Jika Anda bukan dari kerajaan Roson, Anda harus datang ke sini untuk mendaftar." Zhao Hai tidak bergerak. Dia baru saja menyerahkan semua ini pada Suaning dan menghindari. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Para penjaga tidak akan mempersulit mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah bangsawan dengan gelar. Mereka tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Suaning membayar pajak sebesar 2 koin emas dan melakukan registrasi sederhana sebelum dia diizinkan pergi. Namun, Zhao Hai berpikir bahwa 2 koin emas itu tidak murah. Mereka hanya punya 2 mobil, dan tarif pajaknya agak terlalu tinggi. Apa yang dia tidak tahu adalah ini karena mereka berasal dari Kekaisaran Arkas. Jika mereka berasal dari kerajaan Rosen, mereka hanya perlu membayar 1 koin perak untuk sebuah kereta.
Para bangsawan bahkan bisa dibebaskan dari pajak, tapi rakyat Kekaisaran Arkas tidak bisa. Mereka harus membayar pajak yang besar. Dengan demikian, sebagian besar orang dari Kekaisaran Arkas yang datang ke Kekaisaran Roson untuk berbisnis akan memiliki identitas di Kekaisaran Roson. Mereka bahkan akan mengeluarkan uang untuk membeli identitas sebagai bangsawan di Kekaisaran Roson. Ini juga salah satu trik kerajaan Roson. Zhao Hai dan yang lainnya dengan cepat memasuki 100 benteng pertempuran. Begitu mereka masuk, Zhao Hai menurunkan kaca jendela dan melihat keluar. Berbeda dengan jalanan di benteng Han Feng, jalanan di tempat Han Feng Han terlihat sangat bobrok, dan terdapat tentara bayaran lapis baja di mana-mana. Di sisi lain, jalanan di 100 benteng pertempuran sangat rapi. Ada toko-toko di kedua sisi jalan, dan pejalan kaki berjalan bolak-balik. Itu adalah tempat yang sangat makmur, sangat berbeda dari benteng angin dingin. Zhao Hai tidak berencana untuk segera meninggalkan 100 benteng pertempuran. Dia ingin beristirahat di sini untuk malam ini dan pergi keesokan harinya. Dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang adat istiadat setempat Kekaisaran Roson. Bahkan tempat seperti benteng angin dingin pun memiliki hotel Sheila, jadi mustahil 100 benteng pertempuran tidak memilikinya. Zhao Hai dan yang lainnya tidak memilih hotel lain untuk menginap, jadi mereka langsung menuju hotel Sheila. Namun, Zhao Hai bisa merasakan perbedaannya saat dia tiba di hotel. Kembali ke benteng angin dingin, bisnis hotel sedang booming. Sebagian besar pengusaha akan menginap di hotel. Namun, hotel di sini di 100 benteng pertempuran tampaknya tidak berjalan dengan baik. Hanya ada sedikit orang di sini, dan hal itu menimbulkan perasaan bahwa bisnis sedang sangat buruk. Namun, para pelayan di Hotel Sheila tetap antusias seperti biasanya. Bahkan, mereka bahkan lebih antusias dibandingkan saat berada di benteng Han Feng. Mereka segera mengatur kamar untuk Zhao Hai dan yang lainnya. Bahkan binatang ajaib pun segera dibawa pergi. Hal ini membuat Zhao Hai sangat bingung. Bab 369, Mata-Mata. Rian juga bersama Zhao Hai di Hotel Sheila. Baru-baru ini, Rian berperilaku terlalu baik, yang membuat Zhao Hai merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan kali ini. Setelah mereka memasuki kamar hotel, Zhao Hai menoleh ke Suanying dan Shunyi dan berkata, "Quote, 1000 bayangan, Shunyi, kalian berdua keluar dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Hotel Sheila ini. Mengapa bisnis mereka terlihat sangat lambat?" Keduanya membalas dan berbalik untuk pergi. Laura memandang Zhao Hai dan bertanya, "Mengapa kamu ingin tahu tentang ini?" "Kalaupun ada masalah, itu urusan keluarga Sheila. Apa hubungannya dengan kita?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Saya terutama ingin mencari tahu siapa yang mencoba mencuri bisnis keluarga Sheila. Jika itu seseorang dari Kekaisaran Roson, kita harus memperhatikannya. Dia pasti orang penting hingga berani mencuri bisnis keluarga Sheila. Kita harus lebih berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan." Laura berpikir dan mengangguk, "Quote, itu benar. Mereka yang berani melawan keluarga Sheila bukanlah orang-orang sederhana. Jangan lihat keluarga bisnis besar ini. Mereka mengatakan bahwa mereka bersaing dengan orang lain tetapi mereka menggunakan taktik bisnis. Faktanya, tidak ada orang yang benar-benar menggunakan taktik bisnis untuk bersaing dengan orang lain. Bukankah akan terlalu boros jika mereka tidak menggunakan sumber dayanya?" Zhao Hai mengangguk. "Itulah sebabnya aku harus memperhatikan siapa yang mencoba mencuri bisnis dari Hotel Sheila. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan kejadian di Kadipaten Versailles terjadi lagi di Kekaisaran Rosen. Kalau tidak ada tempat bagi kita di benua ini." "Itu benar," Lola mengangguk, "jika apa yang terjadi di Kadipaten Versailles terjadi di Kekaisaran Rosen, aku khawatir kita harus bersembunyi di dataran orc. Sejujurnya, saya suka berinteraksi dengan para orc itu. Paling tidak, mereka tidak licik seperti manusia," kata Zhao Hai sambil tersenyum. Laura tersenyum dan berkata, "Saya juga suka berinteraksi dengan para orc itu. Ini jauh lebih sederhana. Anda tidak perlu memilih." "Ngomong-ngomong, Saudara Hai, apa yang sedang dilakukan Ruyan akhir-akhir ini?" "Dia sangat jujur. Apakah dia benar-benar akan jujur?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang bisa menebak apa yang memikirkan wanita ini. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Kita hanya perlu mengantarnya ke Carson City. Di masa depan, apapun yang terjadi di dalamnya bukan lagi urusan kita."
Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan orang bodoh langsung berkata, "Orang itu?" Gilie meminta bertemu dengan Tuan Wells, suara Gilie terdengar dari luar. Orang bodoh menoleh dan menatap Zhao Hai. Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Bloodshed membuka pintu dan mengundang Gilie masuk. Ketika Gilie melihat Laura dan yang lainnya duduk di sofa di samping Zhao Hai, dia tertegun. Anli mengatakan bahwa dengan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Zhao Hai. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Bloodshed membungkuk kepada Zhao Hai dan berkata, "Tuan, Yang Mulia ingin bertanya apakah Anda akan ikut bersama kami selanjutnya?" Zhao Hai tertegun sejenak, tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Kuat, ya, kita akan pergi ke kota Carson dulu sebelum menuju ke kota Tianshui. Apakah ada yang Anda butuhkan?" Gilie membungkuk kepada Zhao Hai dan berkata, "Tidak, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih, Tuan." Sang putri tidak peka. Dia telah membuatmu marah. Mohon maafkan dia. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuat, lupakan. Saya tidak berdebat dengannya kali ini demi Grand Duke Ivan, tapi saya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Sejujurnya, setelah kejadian terakhir kali, saya sudah mengirim surat kepada Grand Duke. Dia ingin aku meninggalkan Ruyen sendirian, tapi bagaimanapun juga, Ruyen adalah putri Adipati Agung. Saya tidak bisa melangkah terlalu jauh, tapi saya harap Putri Ruyen tidak menantang keuntungan saya. Saya tidak peduli dengan judul ini. Saya hanya berterima kasih kepada Grand Duke, tapi bukan berarti saya harus berkompromi dalam segala hal." Zhao Hai tahu bahwa keberuntungan telah datang kali ini karena Rian telah mengirimnya untuk mengintai mereka. Dia mungkin juga mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika Rian bertindak terlalu jauh lain kali, dia tidak akan sopan. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Gilie hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu sifat Zhao Hai. Zhao Hai sama sekali tidak peduli dengan identitas Ruyan. Terakhir kali, Zhao Hai tidak meninggalkan mereka sendirian karena Duke. Jika sang putri memprovokasi dia, maka akan sulit untuk mengatakannya. Zhao Hai melihat ekspresi Gilie yang bermasalah dan menghela nafas, "Kuat, lupakan saja, kamu bisa pergi." Melihat Rian, dia tidak mau mendengarkanmu. "Aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimanapun, aku akan mengirimnya ke Carson City. Ini caraku menjelaskan pada Duke. Kalian sebaiknya tahu apa yang kalian lakukan di masa depan. Kota Carson tidak seperti kota Casar. Meski hanya selisih satu kata, orang-orang di dalamnya terpisah ribuan mil. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, nyawa kecil Anda akan hilang di sini. Jangan berpikir bahwa Anda sangat pintar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Kamu boleh pergi." "Ya," jawab Gilie sambil membungkuk dan pergi. Zhao Hai menghela nafas ketika dia melihat Gilie menutup pintu. Beruntung benar-benar tidak beruntung mengikuti master seperti itu. Lola tersenyum pahit. Faktanya, situasi Putri Rian sangat umum terjadi di kalangan bangsawan. Orang seperti Fernande sudah dianggap baik. Kudengar bahkan ada bangsawan yang menerapkan hak malam pertama di wilayah mereka. Bab 370, Mata-mata bagian 2. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia menoleh ke arah Laura dan berkata, "Ada hal seperti itu?" Laura menganggukkan kepalanya. Zhao Hai terkekeh dan berkata, "Mengapa kita tidak menerapkan aturan malam pertama di wilayah kita di masa depan?" Laura juga tahu bahwa Zhao Hai sedang bercanda. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Tentu, selama kamu bisa mengatasinya." Zhao Hai mendengus. "Lupakan. Saya masih ingin hidup 2 tahun lagi." Namun, para bangsawan di benua itu sungguh keterlaluan. "Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi di wilayah kita, itu wilayah kami," kata Laura sambil tersenyum. "Terserah pada kita untuk memutuskan apa yang ingin kita bangun di sana." Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu lagi, tetapi kali ini, hanya 2 ketukan sebelum Suaning dan Shuni masuk. Keduanya membungkuk kepada Zhao Hai dan berkata, "Kuat, Tuan Muda, saya mengetahui bahwa bisnis keluarga Sheila di Kekaisaran Roson selalu seperti ini. Di Kerajaan Roson, orang lebih suka pergi ke Hotel Rian, yang dimiliki oleh Adipati Hati Singa dari Kerajaan Roson, Adipati Rian. Duke Rian adalah salah satu duk terkuat di Kekaisaran Roson, jadi mereka tidak takut dengan keluarga Sheila." Zhao Hai mengangguk. Jadi itu adalah pertempuran antara pasukan lokal dan pasukan asing.
Dia telah mendengar bahwa markas besar Hotel Sheila tidak berada di kerajaan Rosen. Jika itu terjadi, tidak mengherankan jika Dukrian lebih unggul dalam pertarungannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat keluarga Sheila, Zhao Hai adalah naga yang menguasai sungai. Dia mungkin tidak bisa menang melawan ular lokal. Apalagi Dukrian bukanlah seekor ular. Dia bisa dianggap sebagai harimau yang duduk di tanah. Laura menoleh ke Suanying dan berkata, "Baiklah, kalian harus istirahat. Kami akan berangkat besok. Ngomong-ngomong, beritahu hotel untuk menyiapkan makanan untuk kita." "Tuan muda, Nyonya, ada hal lain," kata Shunyi. "Saya mendengar bahwa Hotel Laien telah membuat pernyataan. Siapapun yang menginap di Hotel Sheila akan dihukum. Maukah kita lebih berhati-hati?" Zhao Hai dan Laura sama-sama tercengang. Laura memandang Shunyi dan bertanya, "Benar? Apakah informasi ini akurat?" Shunyi mengangguk, "Kita harus. Saya mendengar bahwa seseorang dari kerajaan Rosen pernah menginap di Hotel Sheila sebelumnya, tetapi sesuatu terjadi padanya. Karena itulah bisnis Cheryl Hotel menjadi sangat buruk sekarang. Sepertinya kita telah menyinggung seseorang yang tidak mampu kita sakiti begitu kita tiba di Kekaisaran Roson. Namun, bukankah Dukrian bertindak terlalu jauh?" Zhao Hai berkata dengan ekspresi gelap. "Bisakah keluarga Sheila hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa?" Lola menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Kekuatan keluarga Sheila di benua itu jauh lebih besar dibandingkan Dukrian. Mereka tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan apapun. Namun, tampaknya keluarga Sheila tak punya niat membalas. Sepertinya kita tidak akan bersenang-senang selama periode waktu ini." Zhao Hai memandang Laura dan berkata, "Dukrian sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Saya pikir keluarga Sheila pasti akan membalas dengan kekuatan yang kuat. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Dukrian, yang akan jatuh adalah keluarga Sheila. Kami hanyalah alat bagi Dukrian untuk membangun kekuasaannya. Namun, saya ingin melihat bagaimana dia akan menangani kami." Lola tersenyum dan menoleh ke Zhao Hai, "Kuat, Kakak Hai, menurutmu apakah orang-orang dari Hotel Sheila akan menggunakan anggur susu kita sebagai alat untuk membalas?" Zhao Hai tertegun sejenak. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Namun, mendengar kata-kata Laura, hal itu mungkin saja terjadi. Dia tersenyum dan berkata, "Kuat, lupakan. Siapa yang peduli apakah dia benar atau tidak? Kami hanya peduli tentang menjual anggur. Kami tidak peduli tentang hal lain." Lola melambaikan tangannya, "Cukup. Kamu boleh pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini." Suanying dan Shunyi merespons dan berbalik untuk pergi. NBSP, Zhao Hai berbalik menjadi orang bodoh, beritahu keberuntungan tentang ini dan biarkan mereka bersiap. Saya khawatir jalan di depan tidak akan begitu damai. MU mengangguk dan berbalik untuk pergi. Zhao Hai menoleh untuk melihat Laura dan berkata, "Menurutmu bagaimana Rian akan berurusan dengan kita? Saya hanya tinggal di sini, dan saya baru saja datang dari Kekaisaran Arkas. Dia tidak akan bertindak terlalu jauh, kan?" Lola menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuat, belum tentu demikian. Dukrian mungkin hanya memerintahkan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang menginap di Hotel Sheila, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan anak buahnya. Mungkin anak buahnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Jika itu yang terjadi, kita akan berada dalam bahaya. Orang-orang itu pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Jika itu adalah bangsawan lokal Kekaisaran Roson, mereka mungkin tidak akan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara para bangsawan. Namun, kami kebetulan berasal dari Kekaisaran Arkas. Kami tidak punya dukungan di sini. Jika mereka ingin berurusan dengan kami, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika mereka datang dalam kegelapan, kami tidak takut. Paling-paling, kami akan melawan mereka. Tidak perlu takut pada mereka. Yang kami takuti adalah mereka menggunakan kekuatan Kekaisaran Roson untuk menangani kami dan melakukan kejahatan pada kami. Jika itu masalahnya, tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri." Zhao Hai mengangguk dan mengerutkan kening, "Kuat, kami sekarang adalah bangsawan Kekaisaran Arkas. Apakah mereka berani menuduh kita?" Lola tersenyum pahit. "Saya tidak berani. Kekaisaran Roson selalu menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Itu normal bagi mereka untuk dengan santai menyalahkan seseorang." Zhao Hai tersenyum.
Jika mereka benar-benar berani melakukan itu, maka kita akan membuat keributan. Jangan lupa, saya bukan hanya seorang Fiskoun, tetapi juga seorang penyihir Tri-Elemen. Jika mereka benar-benar berani melakukan itu, maka kita akan membuat keributan. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan terhadap kami. Laura berpikir sejenak dan mengangguk, itu benar. Tidak ada negara di benua ini yang dengan mudah menyinggung para penyihir. Kalau mereka benar-benar berani datang dan berurusan dengan kita bisa bikin keributan. Pada saat ini, orang bodoh juga kembali. Zhao Hai menatapnya dan berkata, bagaimana? Apakah dia mengatakannya? Aku sudah bilang beruntung, kata si bodoh sambil mengangguk, mereka seharusnya sudah bersiap sepenuhnya. Tapi sepertinya dia masih sangat khawatir. Zhao Hai mengangguk, katakan saja pada mereka. Anda harus pergi dan istirahat. Kami akan meninggalkan 100 benteng pertempuran besok. Saya sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan keluarga Rian terhadap saya. Sayangnya, Duk Rian tidak memberikan kesempatan ini kepada Zhao Hai. Zhao Hai tidak perlu menunggu sampai hari berikutnya sampai seseorang datang mencarinya. Zhao Hai dan yang lainnya beristirahat di kamar mereka sebentar. Saat mereka sedang makan di restoran Hotel Sheila, mereka mendengar keributan di luar hotel. Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Shunyi, yang segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Shunyi masuk dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia membungkuk pada Zhao Hai dan berkata, Tuan muda, ada banyak pasukan kavaleri di luar. Mereka di sini untuk menangkapmu. Mereka bilang kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Kekaisaran Arkas. Sekarang, Anda telah dihentikan oleh orang-orang di Hotel Sheila. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia kemudian menoleh ke arah Laura dan tersenyum, saya tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Kita harus keluar dan melihatnya. Tidak peduli apa, mereka di sini untuk menangkap kita. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Laura dan yang lainnya juga buru-buru mengikutinya. Rian, yang sedang duduk di meja lain, mendengar apa yang dikatakan Shunyi dan memandang Zhao Hai. Dia tahu itu tentang masalah yang Jili katakan padanya. Rian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia ingin melihat bagaimana Zhao Hai akan menangani masalah ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di lobi hotel. Begitu mereka sampai, mereka mendengar suara arogan dari luar. Orang-orang di Hotel Sheila, dengarkan. Apakah Anda mencoba menutupi mata-mata itu? Tidak peduli siapa dia adalah tamu kita setelah memasuki Hotel Sheila. Kata sebuah suara tenang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke hotel dan mengganggu tamu sebelum berangkat. Jika tidak, itu akan menjadi deklarasi perang terhadap keluarga Sheila di depan umum. Suara arogan itu tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika kita menyatakan perang terhadap keluarga Sheila? Mungkinkah keluarga Sheila Anda lebih berkuasa daripada hukum negara? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, maka dengan patuh menyingkirlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara mantap itu berkata, tentu saja, Hotel Sheila mematuhi hukum. Namun, saat tamu ini check-in ke hotel, kami tidak pemberitahuan menerima bahwa dia adalah mata-mata. Oleh karena itu, dia adalah tamu sah hotel kami. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengganggu istirahat tamu kami.